Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca sekalian. Malam ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang tak akan mudah dilupakan. Sebuah pengalaman mengerikan yang terjadi di sebuah kampus, ketika dua mahasiswa tanpa sadar telah mengusik sesuatu yang seharusnya dibiarkan tetap tenang. Kisah ini bukan sekadar cerita seram, tetapi juga sebuah pengingat bahwa terkadang ada hal-hal yang lebih baik tidak kita ganggu. Mari simak dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Angin malam berembus pelan, menyusup lewat celah-celah dinding bambu. Suasana di bangunan tua itu begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara ranting patah tertimpa angin. Aku berbaring di atas tikar anyaman, mencoba memejamkan mata, tapi perasaan tidak enak terus menghantui. Lek, turu SIK. Mosok awake dewe ketakutan dewean, bisik Damar, teman yang tidur di sebelahku. Aku hanya mengangguk, meski hatiku tak bisa tenang. Gedung ini dulunya rumah penjaga kampus, seorang pria tua yang sudah lama meninggal. Sekarang, bangunan ini dijadikan tempat latihan teater kami. Tidak ada yang berani menempatinya sebelumnya, katanya banyak yang pernah melihat sesuatu di sini. Tapi kami tak punya pilihan lain. Di luar, suara anjing menggonggong keras. Aku menelan ludah. Gonggongan itu bukan sembarang gonggongan, seperti tanda bahaya. Aku menoleh ke arah Damar yang kini duduk gelisah. "Kowe krungu, Le?" Tanyaku. Damar tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah pintu yang setengah terbuka. Aku mengikuti arah tatapannya, lalu tiba-tiba tubuhku menegang. Dari celah dinding bambu yang berongga, aku melihat sesosok perempuan duduk di bangku luar, tepat di depan sanggar. Rambutnya panjang tergerai, bajunya putih lusuh, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti tengah menatap tanah. Aku ingin meyakinkan diri kalau itu hanya mahasiswa yang kebetulan lewat. Tapi ada sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. "Le, kowe ngerti sopo iku?" Damar berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Aku menggeleng, tapi firasat buruk semakin kuat. Lalu, suara itu terdengar, lirih, parau, dan menusuk telinga. Aku kelangan. Darahku seperti berhenti mengalir. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya ke arah kami. Dan yang kami lihat selanjutnya membuat kami ingin lari secepat mungkin. Aku Dika, mahasiswa semester akhir di sebuah kampus yang terletak di kota kecil ini. Sudah 5 tahun aku menghabiskan hari-hariku di sini, hampir separuhnya dengan tidur di kampus karena berbagai alasan. Kadang karena tugas yang menumpuk, latihan teater yang sering sampai larut, atau sekadar malas pulang ke kos. Damar, temanku yang sekarang berbaring ketakutan di sebelahku, adalah teman seangkatanku di UKM Teater. Dia orang yang santai, jarang berpikir terlalu dalam, dan paling sering tidur di kampus. Kalau ada yang paling akrab dengan suasana kampus saat malam, Damarlah orangnya. Tempat kami sekarang adalah sebuah bangunan tua di belakang gedung utama kampus. Bangunan ini dulunya adalah rumah Pak Gino, penjaga kampus yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum dipakai sebagai tempat latihan teater, tempat ini dibiarkan kosong dalam waktu lama. Tidak ada mahasiswa yang berani masuk, apalagi menetap di sini. Kata Satpam kampus, Pak Gino meninggal mendadak di rumah ini. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Setelah kematiannya, bangunan ini tak lagi digunakan. Rumor mulai bermunculan, ada mahasiswa yang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di depan jendela, ada yang mendengar suara langkah kaki di malam hari, padahal tak ada siapapun. Tapi bagi kami yang kehabisan tempat latihan, bangunan ini adalah satu-satunya pilihan. Awalnya, kami hanya menggunakannya sebagai tempat berkumpul dan latihan. Lama-kelamaan, beberapa dari kami mulai menginap di sini, terutama saat kampus sedang sepi. Kami membersihkan tempat ini, merapikan ruangannya, bahkan menata ulang beberapa bagian agar lebih nyaman. Tidak ada kejadian aneh, setidaknya sampai malam ini. Malam ini seharusnya biasa saja. Kampus sedang libur panjang, hampir semua mahasiswa pulang ke rumah masing-masing. Hanya tersisa aku dan Damar. Kami memilih tetap di sini karena rumah kami terlalu jauh. Lagi pula, selama ini kami sudah terbiasa tidur di kampus. Tapi semuanya berubah ketika listrik tiba-tiba mati. Kampus yang biasanya masih memiliki sedikit penerangan kini gelap total. Lampu di lorong dan gedung utama padam. Hanya lampu di sanggar kami yang masih menyala, meskipun redup.
Udara terasa lebih dingin, dan angin berembus masuk melalui celah-celah dinding bambu, membuat suasana semakin mencekam. Dan lalu, anjing-anjing mulai menggonggong. Gonggongan itu panjang, saling bersahutan dari kejauhan. Seakan ada sesuatu yang sedang berjalan mendekati tempat ini. Aku dan Damar saling berpandangan, mencoba menenangkan diri. "Kowe krungu?" tanya Damar dengan suara lirih. Aku mengangguk. Aku juga mendengar sesuatu yang lain, suara langkah kaki. Pelan, teratur, semakin lama semakin mendekat. Lalu, dari celah dinding bambu, aku melihatnya. Seorang perempuan, duduk diam di bangku luar. Aku menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu yang salah. Aku tahu kampus ini hampir kosong, dan tidak mungkin ada mahasiswa yang datang larut malam begini. Apalagi, tidak ada yang tinggal di sekitar sini. Damar menggenggam lenganku. Aku bisa merasakan keringat dingin di tangannya. "Dik, aku ngerti sopo iki," bisiknya. Aku menoleh padanya, tapi dia tidak melanjutkan. Dia hanya menatap perempuan itu dengan ekspresi pucat pasi. Lalu, perempuan itu mulai bergumam. Aku kelangan, aku kelangan." Aku menelan ludah. Kata-kata itu terdengar begitu pelan, hampir seperti bisikan. Tapi dalam sunyi yang mencekam, suara itu menusuk langsung ke tulang belakangku. Aku ingin lari. Tapi tubuhku seperti membatu. Aku hanya bisa menatap, saat perlahan, perempuan itu mulai mengangkat wajahnya. Dan di saat itulah, aku menyadari bahwa kami telah melakukan kesalahan besar dengan tidur di tempat ini. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Tubuhku kaku, seolah seluruh tenaga menguap begitu saja. Di depan sana, di balik celah-celah dinding bambu yang berongga, perempuan itu duduk membungkuk di bangku kecil. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya, bajunya putih lusuh, dan tubuhnya sedikit bergoyang pelan seperti tertiup angin. Aku berusaha mencari alasan logis. Mungkin dia mahasiswa yang kebetulan tersesat. Mungkin dia orang luar yang masuk tanpa izin. Tapi logika itu segera runtuh ketika suara gumaman itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aku kelangan. Aku kelangan." Nadanya parau, serak, seakan berasal dari tenggorokan yang lama tidak digunakan untuk bicara. Aku menoleh ke Damar. Wajahnya pucat, matanya melebar, keringatnya mengalir deras meski udara malam terasa dingin. Aku bisa melihat bibirnya bergerak, berusaha mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Lalu dengan suara setenang mungkin, aku berbisik, "Le, kowe ngerti sopo iki?" Damar tak langsung menjawab. Dia menelan ludah, lalu dengan suara tercekat berkata, "Dik, iki Mbak Wening." Aku mengernyit. "Sopo?" Damar menoleh ke arahku, ekspresinya seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. "Mbak Wening, mahasiswa tahun-tahun sebelum kita. Wong-wong kampus percaya, dia." Damar tak melanjutkan kalimatnya, tapi aku sudah bisa menebak kemana arahnya. Aku pernah mendengar cerita itu, sekilas, diceritakan dengan nada bercanda oleh senior-senior dulu. Wening adalah mahasiswa yang konon bunuh diri di kampus ini. Ceritanya beredar dalam berbagai versi, tapi inti kisahnya tetap sama, dia putus asa karena patah hati, lalu melompat dari lantai 4 gedung utama kampus. Tubuhnya ditemukan keesokan harinya, tergeletak di halaman, matanya terbuka lebar seolah masih menyimpan dendam. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosoknya berkeliaran di malam hari, terutama di sekitar gedung tempat dia mengakhiri hidupnya. Biasanya, dia hanya muncul sebentar, seperti bayangan sekilas di jendela atau sosok samar di lorong kosong. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya sejelas ini. Dan sekarang, dia duduk hanya beberapa meter dariku. Aku berusaha berpikir jernih. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin dia bukan sosok yang dikira Damar. Tapi kemudian, perempuan itu mulai bergerak. Perlahan, tubuhnya menegang, kepalanya sedikit menoleh ke arah kami. Rambut panjangnya masih menutupi wajahnya, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus dinding bambu. Aku memegang lengan Damar, mencoba mencari keberanian dari sentuhan manusia lain. "Kowe weruh pas mau? Dia muncul dari mana?" Tanyaku, nyaris berbisik. Damar menggeleng lemah. "Orang ngerti, Dik." Aku mengkerungu langkah-langkah,
terus pas tak delok, wis lungguh nang bangku kui. Aku menelan ludah. Itu berarti dia tidak datang dari jalan setapak, tidak dari arah depan kampus. Dia tiba-tiba ada di sana. Lalu, sesuatu terjadi. Perempuan itu bergerak lebih cepat dari yang kubayangkan. Tangan kurusnya terangkat, perlahan menyibak rambut yang menutupi wajahnya. Aku menahan napas, tidak siap untuk melihat apa yang tersembunyi di balik rambut itu. Dan ketika akhirnya wajahnya terlihat, dadaku terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Mukanya pucat, hampir kebiruan. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Bibirnya kering, mereka seakan pecah karena dehidrasi. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman manusia biasa. Itu adalah senyum lebar yang terlalu panjang untuk wajahnya, seolah mulutnya ditarik hingga ke telinga. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Damar gemetar hebat di sebelahku. Aku bisa merasakan tubuhnya mengejang, seperti orang yang mengalami mimpi buruk dalam keadaan sadar. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada suara ketukan di dinding bambu di sebelahku. Aku dan Damar serempak menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Tok, tok, tok. Aku merasakan sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi. Perempuan itu masih di luar, tapi sesuatu yang lain kini ada di dalam bersama kami. Damar mencengkram lenganku dengan erat, napasnya tersengal. Dik, awas. Aku tidak mengerti maksudnya sampai aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Dari celah dinding yang lain, ada tangan yang menyelinap masuk. Tangan itu panjang, kurus, dengan kulit yang tampak abu-abu kebiruan. Kuku-kukunya hitam, panjang, seperti cakar. Tangannya meraba-raba, mencari sesuatu di dalam sanggar. Aku benar-benar kehilangan akal sehatku saat itu. Aku mencengkram tangan Damar, menariknya berdiri. Kita harus keluar dari sini, bisikku. Damar mengangguk cepat. Tapi sebelum kami bisa bergerak, suara perempuan di luar terdengar lagi. Aku kelangan. Aku kelangan. Dan kali ini, suara itu bukan lirih dan parau seperti sebelumnya. Kali ini, suara itu berada tepat di telinga kami. Aku tak tahu bagaimana cara menjelaskan ini. Aku yakin perempuan itu masih di luar. Aku bisa melihatnya duduk di bangku dari celah dinding. Tapi suara itu terlalu dekat. Lalu, ketukan di dinding berubah menjadi hentakan keras. Bang! 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 Seluruh bangunan bambu bergetar. Atap bergoyang, dinding bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk dengan paksa. Aku dan Damar membeku di tempat. Kami baru saja menyadari satu hal. Kami bukan hanya melihat sesuatu yang tak seharusnya kami lihat. Kami baru saja dipanggil. Dan kini, dia ingin kami ikut bersamanya. Bang! 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 Sanggar kecil ini bergetar seakan ada yang mencoba merobohkannya. Suara hantaman keras menggema di udara, membuat bulu kuduku berdiri. Damar merapat ke dinding, napasnya memburu, tangannya mencengkram lengan bajuku dengan erat. Perempuan di luar masih duduk di bangku, tapi suara itu berasal dari dalam. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada sesuatu di dalam sanggar ini, sementara kami yakin hanya ada kami berdua? Damar menatapku dengan mata lebar. Bibirnya bergetar, ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, aku mendengar suara lain. Srek, srek. Seperti sesuatu yang bergerak di atas atap. Aku menengadah. Langit-langit bambu di atas kami tampak bergoyang halus, seolah ada seseorang yang berjalan di atasnya. Tapi ini bukan langkah kaki biasa. Gerakannya tak teratur, seperti sesuatu yang merangkak. Aku menelan ludah. Ini sudah keterlaluan. Harus keluar dari sini. Sekarang juga. Aku menarik tangan Damar, mencoba mengajaknya berdiri. Tapi dia tetap diam di tempat. Aku menoleh dan melihat wajahnya, dia menatap lurus ke satu titik di dinding, wajahnya semakin pucat. Aku mengikuti arah pandangannya. Di salah satu celah bambu, ada mata yang mengintip ke dalam.
Matanya bulat, kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Tidak ada kelopak, tidak ada kedipan. Hanya mata yang menatap lurus ke arah kami, penuh kehampaan. Aku tersentak mundur, hampir jatuh. Damar menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, sesuatu mulai terjadi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Dinding bambu bergetar lagi, kali ini lebih kuat. Angin berhembus masuk dengan kencang, membuat suhu ruangan semakin dingin. Dari celah-celah bambu, aku bisa melihat bayangan lain yang bergerak cepat. Sesuatu berlari mengitari sanggar. Srek, srek, srek. Aku dan Damar saling berpandangan, tak tahu harus berbuat apa. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan ketakutan. Kita keluar, Le. Sak cepete. Damar mengangguk, meski tubuhnya masih gemetar. Aku melangkah mendekati pintu yang masih setengah terbuka. Tapi sebelum tanganku sempat menyentuhnya. CHTTTTT. Sebuah suara lirih terdengar dari belakang kami. Seperti seseorang yang sedang mencoba berbicara, tapi bukan dengan mulut, melainkan lewat suara napas yang terputus-putus. Aku menoleh perlahan, dan saat itulah aku melihatnya. Di sudut ruangan, di antara bayangan yang semakin pekat, ada sesuatu yang berdiri. Sosoknya tinggi, terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Tubuhnya kurus kering, dengan kulit pucat membiru yang tampak menempel langsung ke tulangnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya, tapi aku bisa melihat sesuatu yang mengerikan dari sela-sela rambut itu. Mulutnya. Mulutnya sobek lebar dari satu sisi ke sisi lain, seperti luka yang menganga. Dan mulut itu bergerak. Aku kelangan. Suara itu bukan berasal dari tenggorokannya, melainkan dari dalam kepalaku. Aku tersentak mundur, hampir menabrak Damar. Damar menatap sosok itu dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dik, ojo menoleh, ojo delok maneh. Tapi aku sudah terlanjur melihat. Dan aku tahu, apapun ini, dia tahu aku melihatnya. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Kaki terasa berat, seakan terjebak dalam lumpur. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Klek, klek. Lehernya berderak saat dia menoleh ke arahku. Gerakannya tidak normal, seperti boneka yang sendinya dipaksa bergerak ke arah yang salah. Aku kelangan. Aku kelangan. Aku mencengkram tangan Damar lebih kuat. Le, kita harus keluar. Sekarang. Damar tak menunggu lama. Dengan sisa keberanian yang ada, dia menarikku ke arah pintu. Kami nyaris menerobos keluar ketika sesuatu terjadi. Bang! Pintu kayu itu tertutup dengan sendirinya. Kami berdua langsung berhenti. Damar mencoba menariknya, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Aku menoleh ke belakang. Sosok itu masih ada di sana, tapi kini dia lebih dekat. Aku bisa melihat wajahnya lebih jelas sekarang. Matanya yang hitam legam, mulut yang sobek dengan gigi-gigi runcing yang tampak mengerikan, dan sesuatu yang membuat darahku membeku, dia tersenyum. Bukan senyum manusia. Senyum itu terlalu lebar, terlalu menantang, seperti seseorang yang tahu bahwa kami tidak bisa kemana-mana. Tiba-tiba, lampu kecil yang tadi masih menyala di dalam ruangan padam. Kami terjebak dalam kegelapan. Damar berbisik di sampingku, suaranya penuh kepanikan, Dik, ono cahaya. Aku menoleh dan melihatnya. Di celah dinding, dari luar bangunan, ada cahaya kecil. Seperti nyala api. Aku tahu itu bukan lampu kampus, karena semua listrik mati. Damar menggenggam lenganku lebih erat. Dik, aku ngerti cahaya opo kui. Aku menelan ludah, menunggu dia melanjutkan. Damar berbisik dengan suara gemetar, kui obor. Aku menoleh cepat, terkejut. Obor? Damar mengangguk. Lan biasane, obor kui digowong. Tapi iki ora mung siji. Aku mengintip lewat celah bambu yang lebih besar. Dan saat itulah, aku melihat mereka. Di luar sanggar, di antara pepohonan yang gelap, ada barisan sosok samar. Mereka berdiri diam, masing-masing memegang obor yang nyalanya berwarna merah kebiruan. Mereka memakai pakaian serba putih, dengan wajah yang tidak bisa kulihat jelas. Aku tidak tahu siapa mereka.
Tapi aku tahu satu hal. Mereka sedang menunggu kami keluar. Aku tidak bisa berpikir jernih. Dari satu sisi, ada sesuatu di dalam sanggar ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dari sisi lain, di luar sana, berdiri barisan sosok misterius yang memegang obor dengan nyala merah kebiruan. Aku dan Damar terjebak. Tidak bisa keluar, tidak bisa tetap di sini. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Aku kelangan. Aku menelan ludah. Aku tahu suara itu berasal dari sosok tinggi di sudut ruangan, tapi kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Damar mencengkram lenganku erat, tubuhnya bergetar hebat. Dik, aku rawani maneh. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Napasku pendek-pendek, jantungku terasa akan meledak. Lalu, tiba-tiba, CHTTTTTTTT. Sesuatu menyentuh kakiku. Aku menoleh ke bawah. Di lantai, sebuah tangan kurus dengan kuku panjang mencengkram pergelangan kakiku. Aku berteriak dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Tangan itu menghilang dalam kegelapan, tapi aku mendengar suara erangan panjang yang membuat darahku membeku. Damar menarik lenganku. Dik, saiki opo wae carane, kita kudu metu. Aku mengangguk cepat. Tapi pintu masih tertutup rapat. Aku mengalihkan pandangan ke jendela kecil di sebelah kanan. Celahnya cukup besar, mungkin cukup untuk kami keluar. Tapi sebelum aku bisa bergerak. Bang! Sanggar bergetar hebat. Dinding bambu berderak seolah akan runtuh. Atapnya bergoyang, menimbulkan suara seperti ada yang sedang berjalan di atasnya. Aku menoleh ke Damar, matanya kini tertuju ke atas. Aku ikut mendongak. Di atap sanggar yang terbuat dari anyaman bambu, terlihat bayangan panjang yang bergerak cepat. Seperti sesuatu yang sedang merayap, mengintai kami dari atas. Lalu, terdengar suara mengerikan itu, seperti suara sendi yang diputar ke arah yang salah. Krek! 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 Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Aku menarik Damar ke arah jendela. Lewat kene, Le. Cepetan! Damar mendahuluiku, mencoba keluar lebih dulu. Tapi saat dia setengah badan keluar, sesuatu terjadi. Tangannya ditarik dari luar. Damar berteriak, tubuhnya tersentak ke depan dengan kuat. Aku langsung meraih kakinya, menahannya agar tidak terseret. Aku melihat keluar. Salah satu sosok berjubah putih dengan obor kini meraih tangan Damar, menariknya dengan tenaga yang tak manusiawi. Wajah sosok itu masih tidak terlihat jelas, tapi aku bisa melihat senyuman di balik bayangan. Damar meronta, tapi genggaman sosok itu terlalu kuat. Dik! Tulung! Tulung aku! Aku tidak berpikir lagi. Aku meraih sebuah papan bambu yang lepas dari dinding dan memukul tangan sosok itu sekuat tenaga. Bra! Sosok itu mundur beberapa langkah. Aku langsung menarik Damar kembali ke dalam. Damar terengah-engah, wajahnya basah oleh keringat. Dik, mereka pengen enjuk aku rumangsane. Aku mencoba menarik napas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami harus keluar sekarang juga. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada jalan keluar selain jendela dan pintu yang terkunci. Tiba-tiba, suara dari dalam sanggar terdengar lagi. Aku kelangan. Tapi kali ini, suara itu berada tepat di belakang kami. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuku. Aku tahu, dia berdiri di sana. Perlahan, aku menoleh. Dan saat itu juga, aku menyesal. Sosok itu berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Matanya kosong, wajahnya retak-retak seperti porselen yang hampir pecah. Dan mulutnya yang sobek itu kini semakin lebar, terbuka hingga ke pipinya, memperlihatkan deretan gigi kecil dan tajam. Dia tersenyum. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu menyentuh wajahku. Jari-jarinya dingin, kukunya tajam, menyusuri pipiku perlahan. Aku merasa seperti tubuhku menjadi lebih ringan, seakan sesuatu mulai menarik kesadaranku keluar dari tubuh ini. Aku melihat ke arah Damar. Matanya membelalak, tapi dia tidak bisa bergerak. Aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, aku tidak akan pernah bisa keluar dari sini.
Lalu, dari luar, terdengar suara keras. Duar! Seperti suara kayu yang terbakar. Aku menoleh ke arah jendela. Salah satu obor dari sosok berjubah putih itu jatuh ke tanah dan api menyebar dengan cepat, menyulut rumput kering di sekitar sanggar. Asap mulai masuk ke dalam, dan aku sadar ini kesempatan kami. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku meraih Damar dan mendorongnya ke jendela. Loncat Saiki! Saiki, Damar tidak membantah. Dia memanjat jendela dan melompat keluar. Aku berbalik untuk menyusulnya, tapi tanganku dicengkram kuat. Aku menoleh. Sosok itu masih ada di sana, memegang tanganku dengan erat. Mulutnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya dengan jelas. Wajah itu, bukan wajah yang asing. Aku tercekat. Kowe. Wening. Sosok itu menatapku lama. Lalu, tiba-tiba, pegangannya melemah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku menarik tanganku, lalu berlari ke jendela dan melompat keluar. Saat aku mendarat di tanah, aku mendengar suara jeritan panjang dari dalam sanggar. Api semakin membesar, membakar dinding bambu dengan cepat. Sosok berjubah putih mulai mundur perlahan, menghilang ke dalam bayangan pepohonan. Cerita ini makin seru, tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu ya. Aku terengah-engah. Damar menatapku dengan mata penuh ketakutan. Kami berdua tahu satu hal. Kami tidak boleh berada di sini lebih lama lagi. Tanpa pikir panjang, kami berlari menjauh dari sanggar yang kini terbakar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak ingin melihat apapun lagi. Yang aku tahu, malam ini, aku dan Damar hampir tidak pernah kembali hidup-hidup. Dan mungkin, sosok yang kami tinggalkan di dalam sanggar, masih menunggu. Aku dan Damar terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasku tersengal, jantungku masih berpacu cepat, tapi aku tidak peduli. Yang penting adalah keluar dari area itu secepat mungkin. Api di belakang kami semakin membesar. Sanggar itu kini benar-benar terbakar, cahaya jingga kemerahan menyebar ke sekeliling, membuat bayangan pepohonan tampak bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Kampus masih sepi. Tidak ada mahasiswa lain, tidak ada satpam yang berjaga di dekat area ini. Hanya kami berdua, dikejar ketakutan yang belum juga hilang. Aku baru menyadari betapa dinginnya udara malam ketika kami sampai di gedung utama kampus. Kami berhenti di bawah salah satu lampu lorong yang masih menyala, mencoba mengatur nafas. Damar duduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dik, iki beneran bar, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Kepalaku masih dipenuhi bayangan tadi, sosok Wening, matanya yang hitam kosong, mulutnya yang tersenyum lebar, dan bagaimana tangannya hampir mencabut sesuatu dari dalam tubuhku. Aku menutup mata, mencoba menghilangkan ingatan itu. Tapi yang muncul justru suara terakhir yang kudengar dari sanggar. Jeritan panjang. Aku menggigit bibir. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kami telah membakar dia? Apakah itu berarti semua ini sudah selesai? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Aku dan Damar langsung waspada, tapi kemudian aku melihat seseorang berjalan mendekati kami. Pak Joko, satpam kampus yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Wajahnya tampak cemas ketika melihat kami. Kalian kenapa? Tanyanya, menatap kami yang masih ketakutan. Aku ingin menjawab, tapi Damar lebih dulu berbicara. Pak, sanggar, kebakaran. Pak Joko terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah pucat. Sanggar. Maksud kalian, bangunan tua di belakang kampus? Kami mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Joko langsung berbalik dan berjalan cepat ke arah pos satpam. Aku dan Damar hanya bisa saling pandang. Kami tahu, malam ini tidak akan berakhir begitu saja. Keesokan harinya, aku tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat wajah itu. Aku terbaring di kasur kamar kosku, menatap langit-langit dengan mata lelah. Damar sempat mengajakku tidur di kosnya, tapi aku menolak. Aku ingin sendirian. Aku butuh waktu untuk memproses semuanya. Pagi harinya, aku kembali ke kampus dengan perasaan berat.
Damar menungguku di kantin, wajahnya masih tampak lelah. "Kowe turu, Le?" tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Damar menggeleng. "Kowe dewe?" Aku menghela napas. "Ora." Kami terdiam cukup lama. Lalu, aku bertanya, "Sanggar, kepriye?" Damar menelan ludah. "Pak Joko nyidik neng kana pas wengi." "Api mati dewe, Dik." Aku tersentak. "Mati dewe? Satpam ora mecokake banyu?" Damar menggeleng lagi. "Ora sempet. Pas tekan kana, geni wis mati. Kayak ora tau kobong. Bangunannya tetap utuh." Aku merinding. Itu tidak masuk akal. Aku sendiri melihat api itu membesar, membakar dinding bambu yang seharusnya mudah habis dilalap api. Tapi jika tidak terbakar, kemana apinya menghilang? Dan yang lebih penting, kemana perginya sosok itu? Aku menatap Damar. "Pak Joko ngomong opo?" Damar tampak ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Pak Joko mau ngomong siji. Kene pancen ora kudu dienggo turu." Aku meneguk ludah. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami berdua tahu satu hal, apapun yang terjadi semalam, kami beruntung masih hidup. Tapi aku punya firasat buruk. Ini belum berakhir. Hari-hari berlalu setelah kejadian di Sanggar, tapi aku dan Damar masih belum bisa benar-benar melupakan malam itu. Kami tidak pernah membicarakannya lagi dengan siapapun, bahkan di antara kami sendiri. Tapi ada sesuatu yang terus menggangguku. Setiap kali aku melewati gedung utama kampus, aku merasa ada yang mengawasi. Terkadang, saat malam tiba, aku mendengar suara langkah kaki di lorong yang kosong. Tidak ada siapapun di sana, tapi suara itu terdengar jelas. Damar juga merasakan hal yang sama. Ia bahkan sempat melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Suatu malam, saat ia sedang berjalan ke parkiran untuk pulang, ia melirik ke arah gedung teater dari kejauhan. Dan di salah satu jendela lantai 4, lantai tempat Wening melompat dulu, dia melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih, berdiri diam menatap ke arahnya. Damar tidak perlu berpikir dua kali. Ia langsung lari tanpa menoleh. Aku tahu ini belum selesai. Lalu, sesuatu terjadi yang benar-benar mengukuhkan firasat burukku. Sebuah penemuan mengerikan. Seminggu setelah kejadian itu, aku dan Damar dipanggil oleh Pak Joko ke pos Satpam. Ia terlihat lebih serius dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berat di pikirannya. "Kalian harus lihat ini," katanya, sambil mengeluarkan sebuah benda dari dalam laci mejanya. Aku dan Damar membungkuk, memperhatikan benda yang ia letakkan di atas meja. Sebuah KTP lama. Namanya Wening Astari. Aku dan Damar langsung bertukar pandang, bulu kuduk kami berdiri. "KTP ini ditemukan di sekitar Sanggar waktu aku patroli malam," lanjut Pak Joko. "Terkubur sebagian di tanah, seakan baru saja keluar dari dalam sana." Aku merasakan tenggorokanku kering. Damar memberanikan diri bertanya, "Pak, apa KTP ini udah lama ada di situ?" Pak Joko menggeleng. "Aku sering patroli di sekitar sana. Kalau ada benda seperti ini, aku pasti sudah melihatnya." Aku merasakan perutku mual. Jika KTP ini baru saja muncul, itu berarti Wening belum benar-benar pergi. Pesan misterius. Malamnya, aku kembali ke kos dengan kepala penuh pikiran. Aku mencoba tidur, tapi suara di luar kamar membuatku terjaga. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk jendela kamarku. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku tinggal di lantai 2, dan tidak ada balkon di luar jendelaku. Tanganku gemetar saat menarik selimut, berharap suara itu berhenti. Tapi kemudian, terdengar suara lain. CHTTTTTTT. Seperti seseorang yang berbisik. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya imajinasi. Tapi kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Aku kelangan. Aku tidak berani menoleh. Aku tidak ingin melihat siapa yang ada di luar jendela itu. Aku hanya bisa berbaring, keringat dingin mengalir di pelipisku, dan berharap suara itu menghilang. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan seperti itu. Mungkin beberapa menit, mungkin berjam-jam. Tapi akhirnya, suara itu menghilang.
Keesokan harinya, aku bangun dengan mata lelah dan tubuh pegal. Aku berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku melihat ke arah jendela, ada bekas telapak tangan di kaca. Akhir yang belum benar-benar berakhir. Aku tahu ini belum selesai. Aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi lagi. Aku hanya bisa berharap bahwa saat itu tiba, aku dan Damar masih cukup beruntung untuk tetap hidup. Dan mungkin, Wening masih mencari sesuatu. Atau lebih buruk lagi, masih mencari seseorang. Demikianlah kisah ini berakhir, atau mungkin, belum benar-benar berakhir. Kadang, apa yang kita lihat bukanlah satu-satunya yang ada. Jika suatu tempat sudah lama ditinggalkan, mungkin bukan tanpa alasan. Semoga cerita ini menjadi pengingat agar kita selalu berhati-hati dan menghormati tempat-tempat yang memiliki kisah kelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.